Terus juga di dalamnya ada pemberdayaan ekonomi umat. Ini menarik. Nanti saya ke dalam ya. Saya ngomong wakaf dulu. Boleh. Jadi peruntukannya apa tadi? Jelas, harus jelas. Misalnya tempat ibadah, ya harus dibangun masjid tanah itu. Siapa yang punya ranah siapa ini? Ya nadir yang ditunjuk. Berarti untuk wakaf uang itu sendiri nominalnya juga sesuai dong Pak ya dengan Betul. niatnya kita tadi. Betul. Jadi walaupun bebas Sesuai tapi peruntukannya. pemirsa. Dan memang ada gini, ketika dengan ngomong wakaf uang itu nanti ranahnya bukan KUA lagi. Oke. Itu siapa? LKSPWU namanya. Apalagi? Lembaga keuangan Baik. penerima wakaf uang. Siapa itu? Itu adalah bank syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Oke. Ada berapa? 23 Mbak, banyak. Di seluruh Indonesia maksudnya? Iya, seluruh Indonesia. Oke, baik. Di Jawa Timur Berarti udah rata-rata sudah beberapa punya. provinsi begitu ya? Iya, hampir semuanya. Sekarang seperti BSI itu sudah. Terus Mandiri Syariah. Oke. Ada lagi Bank Jatim Syariah. Kalau Mandiri Syariah ikut BSI ya sudah. Oke. Jatim Syariah, BNI Syariah itu juga ikut BSI. Terus ada BTN Syariah juga sebagai nadir wakaf uang. Terus Mega Syariah, banyak muamalat. Nah, itu sudah masuk sebagai nadir wakaf uang. LKSPWU. Nah, kalau nadir wakaf uangnya banyak juga. Jadi nanti bisa misalnya Mbak Eli kalau cuma 100.000, 200.000 ya boleh. Itu maksud saya. Cuma akan memperoleh namanya akta ikrar wakaf dari LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Tapi kalau Mbak Eli 1 juta akan memperoleh di samping akta ikrar wakaf uang juga memperoleh yang namanya sertifikat wakaf uang. Nah, Gitu itu. ya. Itu yang berbeda. Benar, bedanya di Baik. situ. Jadi kalau biasanya Anda masih kurang bisa membedakan di hari ini, kita sudah sama-sama tahu beragam informasi begitu ya dari narasumber saya yang sangat luar biasa. Bapak, ini kita sudah cukup banyak ngobrol tentang zakat, wakaf, sodako, infak tadi begitu ya. Ini berkaitan dengan bidang Anda di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur begitu kan. Apa ini Pak mungkin yang tengah dikelola, tengah diupayakan untuk berbenah di dalamnya, Pak Supriyadi? Ya, begini Mbak Eli, jadi kita beberapa hari yang lalu Pak Menteri Agama itu sudah mencanangkan yang namanya program revitalisasi KUA. Artinya KUA itu betul-betul diberdayakan sebagai pelayan masyarakat yang terdepan kan di kecamatan itu nanti tidak hanya sekedar ngomong masalah pernikahan, nikah saja atau rujuk. Gitu ya? Iya, jadi nanti ada di situ ngomong zakat, ngomong wakaf dan sistem yang ada di situ termasuk pemberdayaan ekonomi umat. Lewat apa? Zakat wakaf. Dan kita kemarin sudah mengumpulkan teman-teman LAS nasional juga provinsi, juga kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Kebetulan Jawa Timur di sini yang terpilih untuk jadi pilot proyek itu KUA Kecamatan Sidoarjo. Bagaimana Pak respon di Jawa Timur? Ya alhamdulillah kemarin ya luar biasa. Cuma memang ini kan baru pertama. Kita nanti memang perlu sinergitas antara lembaga amil zakat yang sudah memang mereka itu sudah istilahnya ya pekerjaannya, kesehariannya dia sudah punya program-program. Nanti kita sinergikan, betul. Termasuk juga dengan teman-teman BWI perwakilan kabupaten kota, dengan Basnas kabupaten kota, dengan nadir wakaf uang yang ada. Nanti itu sinergi diibaratkan KUA itu sebagai kantor mereka yang kedua. Nanti di situ ada layanan yang tidak hanya sekedar orang itu memperoleh informasi pernikahan. Ya pernikahan, juga tidak hanya lisan tapi juga nanti Mbak ada sistem yang kalau wakaf itu namanya siwak, sistem informasi wakaf, kalau zakat itu simzat dan terkait juga dengan jaringan atau website dari masing-masing lasnas atau nadir wakaf uang yang sudah ada. Nanti KUA itulah yang kayak menyatukan di situ sehingga masyarakat ketika misalnya mau wakaf uang, mau zakat mal dan seterusnya itu tinggal pilih mau yang kemana Bapak, mantap kemana, ke Basnas, ke LAS itu pilihan. Opsinya semua tersedia di sana. Betul. Nah kita ini kan sebenarnya berarti tengah melebarkan sayap begitu ya Pak ya. Dari segi SDM kita siapkah sebenarnya untuk bisa menata ke arah sana, Pak Supriyadi? Ya itu memang kita kemarin diskusi panjang dengan stakeholder yang ada ya di Kementerian Agama. Kita ini punya kebetulan di setiap kecamatan di KUA itu ada 8 penyuluh non PNS yang memang sudah
diangkat oleh mereka non PNS tapi luar biasa semangat. Mereka masuk kategori tenaga profesional berarti? Ya profesional di bidangnya ya, karena di kecamatan itu ada yang nanti bagian spesialisasi terkait dengan zakat, dengan wakaf, dengan literasi keagamaan, moderasi keberagamaan, terus terkait dengan apalagi Quran, bacaan Quran dan sebagainya ya. Itu ada di situ. Ya, itu kita memanfaatkan itu. Dan sementara ini memang teman-teman itulah yang jadi tumpuan SDM untuk membackup program dari Pak Menteri Agama ini. Dan targetnya tahun ini 100 KUA Mbak se-Indonesia. Setelah itu tahun depan 1000. Tahun berikutnya 1000 lagi. Sampai tahun 2024 1000 lagi. Jadi kurang lebih 3000 sekian. Ini berarti baru diinstruksikan dan tengah dijalankan di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, termasuk juga Jawa Timur. Evaluasinya ini akan dilakukan berapa bulan nih Pak? Untuk bisa melihat, kita nggak bilang sempurna untuk hasil di awal ini, tapi paling tidak kita bisa melihatlah, wah ini sesuai dengan target yang diharapkan Pak Supriyadi. Kapan itu akan coba dilakukan? Kita kan baru berjalan tanggal 29 kemarin Mbak, di launching. Jadi seminggu aja belum ya. Nah, makanya ini tahapan sosialisasi berarti betul ya, kita nanti pembenahan tentunya. Kemarin juga KUA juga dihadiri oleh Pak Wamen. Pak Wakil Menteri juga rawuh ke sana juga melihat langsung tentang kesiapan kita. Ya tentunya nanti kita masih mempersiapkan. Ada 6 KUA Mbak untuk Jawa Timur. Launching kemarin memang kick off 1. Se-Indonesia 6. Tapi nanti kita akan ada 6 lagi yang akan di launching. Yang terpilih itu karena apa Pak? Faktor apa? Ya. Dinilai memang fisik maupun SDM. Baik. Terkait dengan fisik itu ya. SBSN. Jadi ada memang bantuan terkait dengan bangunan dan sebagainya yang memang yang layak begitu. Itu yang dipilih. Baik. Terakhir Pak Supriyadi sebagai closing statement dari perbincangan kita di hari ini, mungkin lebih pada bidang Anda. Adakah mungkin hal-hal yang ingin Anda share, Anda bagi untuk pemirsa agar bisa mengetahui, karena ketika dapat informasi seperti ini orang akan berpikir, oh iya ternyata seperti itu. Di manakah mereka bisa mendapatkan kabar-kabar yang teraktual seperti ini Pak Supriyadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita akan melaksanakan yang namanya amal jariyah, itu kita ingat akan hadis Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min thalathin. Jadi ketika anak manusia ini meninggalkan dunia ini, terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Pertama sedekahun jariyah. Sedekah jariyah itu jumhur ulama menyatakan adalah wakaf. Jadi yang kedua adalah awaladin sholihin, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Kita berharap 3-tiganya kita akan beroleh. Tapi kan nggak mungkin ya. Kalau bisa ya luar biasa. Tapi paling tidak salah satu itu kita dapat. Misalnya sedekahun jariyah. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, entah itu aset berupa tanah bangunan ataupun uang yang begitu mudah kita bisa wakafkan, itu monggo. Jadi wakaf itu bisa, wakaf uang misalnya bisa mu'abad itu selamanya atau berjangka. Tadi kita bilang ngomong ya. Jadi tapi ada nilainya Mbak. Jadi nggak boleh 100.000 terus berjangka, terus diambil ya nggak bisa. Jadi minimal ada ketentuan 5 juta Mbak. 5 juta dan dalam kurun waktu tertentu. Ya. Apalagi kemarin juga ada program Kalisa, wakaf untuk peduli Indonesia yang korban-korban COVID itu, yang digagas oleh Prof. Nuh, Ketua BWI Nasional. Kita berharap sebetulnya, meskipun sudah ada wakaf produktif di Jawa Timur ini Mbak, kita berharap seperti di Mekah. Mbak Eli pernah umroh atau haji? Insya Allah. Sudah ya? Tapi sempat nggak baca yang tulisan di bawahnya jam raksasa itu? Saya yakin belum. Biasanya kalau udah kelihatan Ka'bah, yang penting nangis kan gitu ya. Itu tulisannya besar sekali. Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakaf dari Raja Abdul Aziz untuk 2 masjid. Yang menarik apa? Di dalamnya ada hotel bintang 5, Zamzam Tower, ada mall modern dan perkantoran yang disewakan. Jadi sesungguhnya wakaf itu produktif. Manfaatnya baru untuk masjid, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Seterusnya, Raja Abdul Aziz sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi wakafnya itu terus mengalir. Harapan kita seperti itu. Jadi kami mengajak mudah wakaf itu berapapun. Malah UNER kemarin itu sebagai nadir wakaf uang, dia punya gerakan namanya Gebu. Gerakan 1000 Mbak, yang disasar mahasiswa.
Tapi yang diundang ya di samping mahasiswa juga mantan mahasiswa yang sudah jadi, sehingga terkumpul ya miliatan kemarin. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita mulai semangatnya dari semangat sini, itu ya, Pak, ya? berapapun nilainya kita mulai dan insya Allah akan menjadi jariah kita bersama. Insya Allah Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Supriyadi untuk apa yang sudah di-share di hari ini, dan insya Allah apa yang kita perbincangkan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.